Flash-e kepadangan Pak. Flash-e di sini Bu nggih. Pas meripat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan surat Asy-Syamsi. Kemarin sudah saya bacakan bahwa sesungguhnya dalam surat ini Allah menceritakan bahwa orang akan bahagia bila mana dia itu mau membersihkan jiwanya, mau menyempurnakannya, dan mau menghindari dari kotoran-kotoran hatinya. Kemudian dan Allah juga berfirman, wa qad khaba man dassaha, dan celakalah barang siapa yang mengotorinya. Berarti apa? Allah itu memberikan suatu peringatan kepada kita bahwa apabila kita itu mengotori dari jiwa kita, itu berarti kita itu akan diberi suatu azab, akan diberi suatu sanksi. Karena apa? Pada tubuh kita saja bila mana jasmani kita itu kotor dari najis dan tidak beristinja atau tidak bersuci, maka kita itu akan tidak bisa untuk sembahyang dan juga hidup untuk hidup saja atau untuk kehidupan sehari-hari menjadi tidak enak. Apalagi kalau jiwa kita itu penuh dengan kekotoran, sifat yang tidak baik, sifat dendam, sifat benci, sifat kufur, atau bahkan munafik, sehingga Allah itu akan memberikan suatu azab. Makanya Allah dalam surat Asy-Syamsi ini mengatakan kadzabat samudu bitaqwaha, telah mendustakan kaum Samud sebab kesombongannya. Di sini itu berarti apa? Allah itu memberikan contoh kaum Samud. Mereka itu merasa besar, mereka itu merasa sombong. Karena apa? Hati mereka atau jiwa mereka itu kotor. Mereka itu merasa angkuh lantaran mereka tidak memperdulikan peraturan dan tidak menghargai janji yang telah diikat oleh Allah dengan Allah Ta'ala. Berarti apa? Mereka itu sombong karena apa? Mereka itu pada waktu itu mereka itu menguasai ekonomi, kemudian mereka itu diberikan oleh Allah Ta'ala itu usia yang panjang, kemudian mereka itu memiliki kekuatan fisik. Karena apa? Kok memiliki kekuatan fisik?
mereka itu bisa namanya memahat dan mengukir gunung-gunung, memahat dan mengukir gunung-gunung menjadi rumah, menjadi tempat tinggal. Bahkan apabila mana mereka itu membangun di daerah daratan, mereka itu akan membuat istana yang sangat indah, akan membuat istana yang sangat indah. Serta pada saat itu juga kaum Samud itu adalah kaum yang sangat kuat militernya, kuat pasukan bersenjatanya, kuat dalam ahli perangnya, dan juga mereka juga mempunyai peternakan dan pertanian yang sangat melimpah ruah. Berarti dengan adanya hal tersebut, kaum Samud itu merasa sombong. Padahal kaum Samud itu adalah dari kaumnya Nabi Soleh. Dan pada saat itu pula kaum Samud itu mempunyai suatu perjanjian dengan Nabi Soleh, diikat dengan Allah Ta'ala, sehingga dengan hal tersebut idzim ba'asa asqaha, seketika telah bangkit orang yang paling celaka di antaranya, yaitu di dalam surat ini yang lain telah ditafsirkan, telah kita ketahui bahwa sekelompok orang-orang yang celaka, yang tidak menghargai nilai budi dan sopan santun, serta peminum tuak dan pesina, telah bangkit menantang dan melanggar peraturan Allah Ta'ala. Berarti ketika itu Allah itu mengutus Nabi yang bernama Soleh. Kemudian Nabi Soleh itu dari kaum Samud juga, diambil dari kaum Samud. Karena Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul itu dari kaum yang akan akan dihadapinya. Karena biar mereka itu bisa paham bahasanya, bisa paham penjelasannya, bisa paham pengajarannya. Makanya Allah itu dalam surat Hud mengatakan bahwa Allah itu mengutus seorang nabi maupun seorang rasul dari kaum tersebut. Akan tetapi pada saat Soleh itu mengatakan dirinya rasul, yaitu pada ayat yang ke-13, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha, lalu berkata Rasul Allah kepada mereka, jagalah unta dan minumannya. Berarti di sini itu sesungguhnya Nabi Soleh itu pada waktu menyuruh kaum Samud untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, mereka itu minta pembuktian, minta bukti bahwa sesungguhnya Soleh itu sebagai seorang rasul atau seorang nabi. Kemudian bukti tersebut yang mereka minta itu adalah seekor unta betina. Seekor unta betina, kemudian yang masih bunting 10 bulan, dan juga untanya tersebut itu lebih besar dari unta-unta yang lainnya, lebih lebih besar. Karena pada saat itu Rasul Allah dan nabinya Soleh alaihissalam yang telah diutus Allah kepada kaum itu, mulanya mereka tidak mau kepada risalah yang dibawa Nabi Soleh, lalu akhirnya meminta ayat atau tanda dan mukjizat. Mukjizatnya itu mereka itu pingin agar Soleh itu bisa mengeluarkan seekor unta besar betina
dan juga bunting 10 bulan. Setelah itu Nabi Soleh itu namanya berdoa kepada Allah Ta'ala, dan setelah itu barulah Allah itu mengeluarkan seekor unta betina yang sangat besar dan dalam keadaan bunting dari sebuah batu. Akan tetapi mereka itu tidak semuanya itu mau menerima, tapi masih ada yang namanya yang mengingkari hal tersebut. Yang mau menerima itu dari kelompoknya Junda bin Amru, itu mau menerima risalah Nabi Soleh dan juga mukjizat yang diperlihatkan Nabi Soleh atas seizin Allah Ta'ala. Itu kelompoknya Junda bin Amru. Akan tetapi kelompoknya Syu'ab dan Robah bin Sarbi'in itu mereka itu menentang, tidak mau menerima risalah kenabian Soleh alaihissalam. Mereka itu menganggap bahwa Soleh itu adalah seorang penyihir, ahli sihir dan sebagainya. Padahal sebelumnya mereka itu minta namanya bukti. Padahal pada waktu diciptakan seekor unta yang sangat besar itu, mereka itu ada suatu kesepakatan yang diutarakan oleh Nabi Soleh. Di sini dikatakan maka dibuatlah perjanjian bersama bahwa jika unta itu tercipta, maka minumannya itu akan dibagi sehari itu minuman untuk unta dan sehari untuk penduduk negeri tersebut. Air itu timbul dari satu mata air yang sangat jernih. Di hari minuman unta, mereka tidak boleh mengambil air walaupun seteguk, dan di hari minumnya mereka tidak akan minum, unta itu tidak akan minum walaupun seteguk. Itulah yang diperingatkan oleh Nabi Soleh. Berarti pada saat itu ada suatu mata air, dan mata air itu namanya dibagi waktunya, sehari untuk unta dan sehari untuk penduduk kaum Samud atau penduduk negeri tersebut. Karena unta tersebut minumnya itu sangatlah banyak. Ada beberapa jumhur ulama mengatakan bahwa untanya Nabi Soleh itu 4 kalinya unta-unta sekarang yang ada di dunia. Dan juga apabila pada saat unta itu tidak minum dan penduduknya yang minum dari air tersebut, Nabi Soleh itu memperbolehkan penduduk dari negeri tersebut itu mengambil air susunya. Berarti bisa mengambil namanya air untuk minum, karena mereka itu butuh minum, ternaknya mereka juga butuh minum. Akan tetapi pada saat mereka itu mendapatkan hal tersebut, mereka juga boleh mengambil susu dari unta tersebut. Bahkan ada yang berpendapat susu ontanya Nabi Soleh itu bisa diambil buat minum orang 2000 orang. Susunya itu sangat banyak. Ada yang berpendapat seperti itu. Sehingga dengan hal tersebut
dalam ayat yang ke-13, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Maka apa, Nabi Soleh itu mewanti-wanti, jagalah unta Allah dan minumannya, jangan sampai namanya mengingkarinya, jangan sampai namanya melanggarnya. Menurutlah dengan baik-baik sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh Nabi Soleh. Dan juga apa, ontanya Allah jangan diganggu keselamatannya. Berarti apa, ontanya Allah itu enggak boleh namanya diganggu oleh kaum Samud. Akan tetapi pada ayat yang ke-14 dikatakan faqadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Tetapi mereka itu berdusta, lalu mereka itu bunuh unta tersebut, maka Tuhan mereka pun mencurahkan azab kepada mereka lantaran dosa mereka hingga dia ratakan kebinasaan. Makanya dikatakan bitaqwaha itu berarti apa, semua kaum Samud. Kemudian namanya fasawaha, hingga dia itu ratakan dengan kebinasaan. Berarti apa, dengan hal tersebut tetapi mereka dustakan. Mereka itu apa, mulanya itu melanggar peraturan yang telah diperbuat dengan Nabi Soleh. Karena apa, ada seseorang yang namanya tidak baik, atau laki-laki yang cilaka. Laki-laki yang cilaka tersebut bernama Sodak bin Mirham dan Unaisyah. Itu namanya itu apa namanya, yang laki-laki tersebut adalah Sidak bin Qadar bin Mirham dengan apa namanya Masda. Karena apa, orang-orang tersebut atau dua laki-laki tersebut itu diberi tawaran oleh dua perempuan yang sangat jahat. Dua perempuan yang sangat jahat dari apa namanya kaum Samud. Berarti apa, si Qadar dengan si Masda itu pada saat mereka itu mabuk, kemudian mereka itu diberi namanya tawaran oleh namanya seorang perempuan. Ketika itu mereka itu menghidangkan dengan daging yang sangat banyak dan alkohol yang sangat banyak, sehingga mereka itu tidak sadarkan diri. Pada saat itu mereka itu membutuhkan air untuk menetralkan alkoholnya. Akan tetapi apa, pada saat itu pula air itu sangatlah menipis. Karena apa, pada hari itu adalah jatahnya unta tersebut untuk minum. Berarti apa, mereka itu dalam keadaan mabuk, kemudian mereka itu mau menetralkan dan mencari air, kemudian mereka itu tidak boleh mengambil. Akan tetapi apa, mereka itu mengingkarinya dengan apa, mereka itu pergi ke telaga tersebut, kemudian mereka itu minum dari air telaga tersebut. Dengan sombongnya kedua kepala penjahat itu atau orang cilaka itu menyuruh anak buah mereka menyauk air dan minum sepuas-puasnya. Jangan diperdulikan peraturan yang dibuat Nabi Soleh. Berarti apa, mereka itu mengingkarinya. Kalau mereka apa namanya ada sebuah peraturan yang mengikat kemerdekaan mereka. Karena apa, yang tadi sudah saya bacakan,
air telaganya itu sehari untuk onta dan sehari untuk penduduk negeri tersebut. Kemudian lalu mereka bunuh onta tersebut yang disebut dengan nakot Allah atau yang disebut dengan onta Allah. Onta mereka itu dibunuh beramai-ramai pada malam hari itu juga. Kemudian dagingnya itu dibagi-bagi dan mereka makan bersama-sama. Dan pada saat itu Nabi Soleh itu sangatlah sedih melihat hal tersebut. Bahkan anak unta tersebut pada saat induknya masih disembelih, kemudian anak unta tersebut melihat dengan mata kepalanya setelah induknya itu dibunuh atau disembelih, kemudian anak unta itu lari ke gunung dan ditolong oleh Allah Ta'ala, yaitu anak unta tersebut masuk ke dalam sebuah batu. Berarti unta yang tadi bunting 10 bulan itu mempunyai anak, dan pada saat dibunuh atau disembelih, anaknya itu melihat induknya yang lagi disembelih. Kemudian Nabi Soleh itu sangatlah sedih. Kemudian maka Allah itu mencurahkan azab kepada mereka lantaran dosa mereka. Berarti Allah itu mencurahkan azab, mencurahkan siksa. Karena dalam hal ini nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kalau tidak mau menerima risalah oleh Allah Ta'ala itu kebanyakan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka itu diberi azab sebagaimana disebutkan dalam beberapa surat. Didatangkanlah Tuhan kepada mereka siksaan. Berarti pada saat itu mereka itu mengatakan kepada Soleh, "Hai Soleh, untamu sudah aku bunuh. Mana azab yang engkau katakan bahwa katanya kalau aku membunuh unta ini Tuhanmu akan memberikan azab, akan memberikan siksa, tapi ternyata kami masih bisa berpesta pora." Kemudian Nabi Soleh itu mengatakan, "Nikmatilah pestamu selama 3 hari. Nikmatilah pestamu selama 3 hari." Kemudian Nabi Soleh dengan orang yang mau menerima risalahnya, kemudian mereka itu pergi dari tempat tersebut. Mereka itu pergi. Kemudian pada hari itu, pada hari yang pertama, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa harinya itu adalah hari Jumat, hari Sabtu, kemudian hari Ahad. Tetapi ada yang berpendapat 3 hari itu adalah hari Kamis, hari Jumat dengan hari Sabtu. Dan hari yang pertama itu tubuh mereka itu berubah warna menjadi kuning. Tubuhnya itu menjadi kuning. Kemudian di hari yang kedua mereka itu diberikan atau tubuhnya itu berubah menjadi merah. Dan pada hari yang ketiga itu mereka itu tubuhnya atau kulitnya itu menjadi hitam kelam. Dan pada saat hitam kelam tersebut, pada petang hari atau malam hari, barulah Allah itu menyuruh malaikat untuk berteriak. Ada yang mengatakan malaikat itu untuk berteriak. Ada yang mengatakan juga berpendapat malaikat itu meniup trompet. Suaranya itu sangatlah hebat, sehingga mereka itu
kepalanya itu hancur. Bukan hanya kepalanya saja, tetapi tubuhnya hancur sampai ke dalam perut-perutnya, keluar semuanya. Adapun orang yang memakan daging onta yang tidak memakan daging, maka dibawa oleh malaikat Nabi Soleh untuk meninggalkan. Berarti semua kaum Samud itu mati semua, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada seorang Samud pada saat itu masih safar yang bernama Tolbah, itu mati juga. Pada saat itu ada orang Samud yang bernama Tolbah. Pada saat itu adalah mereka itu masih safar. Kemudian Tolbah itu kemudian masih safar. Kemudian dia itu ke tempat rumah penduduk. Kemudian pada saat minum dia itu langsung mati. Kemudian ada juga satu lagi, yaitu Abu Rugus. Abu Rugus itu juga orang Samud. Kemudian Abu Rugus juga itu mati di luar namanya desanya. Sehingga kaum Samud itu adalah namanya Arab Baidah, Arab yang sudah punah. Berarti kaum Arab yang punah itu adalah yang termasuknya itu adalah kaum Samud dan kaum Ad. Karena Nabi itu ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Yang kemarin pernah saya katakan, yaitu Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Muhammad. Berarti 4 nabi ini adalah dari bangsa Arab. Dan cerita Nabi Hud dengan Nabi Soleh itu enggak ada namanya di dalam Zabur maupun Taurat. Enggak ada dalam Zabur maupun Taurat. Berarti enggak diceritakan di dalam Zabur maupun Taurat, tetapi langsung diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Makanya mereka kaum Yahudi itu tidak mengetahui cerita dari kaum Samud maupun kaum Ad. Karena di Zabur dan Taurat mereka itu tidak diceritakan oleh Allah Ta'ala. Mereka itu dibinasakan. Makanya disebut dengan namanya Arab Baidah, Arab yang sudah punah. Tidak ada yang terlepas, semuanya bersalah, laki-laki maupun perempuan, bahkan siapa saja pun rata disapu oleh azab tersebut, kecuali orang-orang yang beriman telah dapat memelihara diri di bawah pimpinan soleh sebelum azab itu turun. Berarti mereka itu dibawa oleh Nabi Soleh. Kemudian wala yakhafu uqbaha, maka tidaklah dia menghiraukan akibat dari kesalahan mereka. Berarti di sini itu dikatakan maka tidaklah menghiraukan akibat dari kesalahan mereka. Jika semuanya itu bersalah mendapatkan siksa yang rata dari Allah tanpa kecuali. Janganlah sampai orang yang menyangka bahwa Allah berbuat aniaya kepada hambanya. Azab Allah itu adalah akibat saja. Berarti kita itu jangan mengatakan bila mana kita itu diberi ujian, bila mana kita itu diberi musibah, Allah itu menganiaya hambanya. Itu adalah akibat dari ulah manusia tersebut. Seperti yang kita alami sekarang. Kemarin banyak namanya banjir bandang, banjir di mana-mana.
kemudian ada namanya angin puting beliung dan sebagainya. Itu berarti apa? Kita itu harus introspeksi diri. Angin segitu yang masih kecil saja bisa memporak-porandakan beberapa tempat. Apalagi kalau Allah itu memang betul-betul mengazab kita. Yang kita dapatkan sekarang itu hanya peringatan saja, bukan azab. Kemarin kan ada puting beliung di Batang katanya, memporak-porandakan di Jalan Pantura dan sebagian desa Kauman. Pada banyak yang atapnya itu roboh dan sebagainya. Itu belum seberapa. Itu masih peringatan saja dari Allah Ta'ala. Mungkin kita itu telah jauh dari Allah Ta'ala. Apalagi kalau kita itu diazab seperti kaum Samud. Makanya hasil atau peninggalan kaum Samud itu masih ada sekarang di daerah Al-Ula, di Hijaz. Kalau zaman dulu namanya Hadramaut, kalau sekarang itu berada di kawasan kota Madinah. Itu suatu tempat yang sesungguhnya itu oleh Nabi Muhammad itu tidak boleh namanya dilewati atau di tempat tinggali. Tapi kalau kita itu baca di Google, di daerah Al-Ula itu sekarang itu menjadi destinasi wisata yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi. Padahal pada saat perang Tabuk Rasulullah itu melewati namanya daerah Al-Ula tersebut. Kemudian sahabatnya mau minum dari sumur yang ada di daerah tersebut, Nabi Muhammad itu melarang dan menyuruh secepatnya untuk pergi dari tempat tersebut. Karena Nabi Muhammad tidak mau umatnya atau sahabatnya itu terkena azab Allah seperti kaum Samud. Tapi sekarang malahan dijadikan destinasi wisata. Tapi ada yang berpendapat, para ulama Arab Saudi itu mengatakan bila mana kita itu melihat, biar kita itu sebagai contoh saja, dan di sana jangan terlalu lama, maka boleh saja ke sana. Sehingga dengan hal tersebut azab Allah itu sesungguhnya bukan berbuat aniaya. Kemudian di dalam ayat disebut ukbah dari pelanggaran yang telah mereka lakukan, maka segala manusia pun demikianlah jalan yang mereka tempuh. Tidaklah mereka dengan tiba-tiba datang disiksa dan diazab saja. Tuhan terlebih dahulu memberikan ilham mana jalan yang salah dan jalan yang buruk, dan mana pula jalan takwa dan selamat. Berarti Allah itu sebelum mengazab atau memberi suatu peringatan kepada manusia, itu Allah itu sudah memberikan namanya ilham. Jalan yang mana yang kita itu pilih, jalan yang baikkah maupun jalan yang burukkah? Kalau jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang baik, maka kita akan selamat. Makanya Allah itu mengutus seorang Rasul. Guna Guna menyempurnakan ilham yang diberikan oleh Tuhan atau oleh Allah Ta'ala. Serta berbahagialah orang yang berusaha mensucikan diri lahir dan batin, dan celakalah orang yang mengotorinya. Berarti kalau kita itu mengotori, itu kita itu akan cilaka. Kita bisa mencontoh atau sudah diberi contoh misalkan kaum Samud.
yang sudah diberi wilayah yang sangat subur, sehingga peternakan dan pertanian mereka sangat maju pesat. Kemudian mereka diberi tubuh yang sehat, fisik yang kuat, sehingga pertahanan negara mereka bagus. Kemudian mereka itu bisa memahat gunung-gunung menjadi rumah yang sangat indah. Akan tetapi karena hatinya itu yang kotor, mempunyai kekufuran di hatinya, maka mereka itu menyombongkan diri dan tidak mau menerima risalah dari Shaleh alaihissalam. Ini saja yang bisa saya bacakan, dan saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang pantas atau kurang bisa dipahami, mungkin karena masih kedangkalan ilmu saya. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.